Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Hikmah Rizwi Faiza, selaku pemakalah jurnal dengan judul Studi Literatur Pengaruh Project Based Learning terhadap hasil belajar materi geometri SMA kelas 12. Di sini, saya akan memaparkan jurnal yang sudah diteliti. Yang pertama adalah latar belakang dari penelitian kali ini. Dalam suatu pembelajaran yang sukses, diperlukan adanya model pembelajaran yang sesuai. Dikarenakan dengan model pembelajaran yang sesuai tentu dapat meningkatkan hasil belajar siswanya, salah satunya hasil belajar dalam materi geometri. Nah, melalui studi literatur yang komprehensif tentang pengaruh project-based learning terhadap hasil belajar geometri, SMA kelas 12 ini akan didapatkan pemahaman yang lebih baik. Apakah PJBL ini dapat mempengaruhi secara positif untuk meningkatkan hasil belajar siswa, terutama siswa kelas 12 pada materi geometri? Selanjutnya adalah tujuan dari studi literatur ini. Tujuan dari studi literatur ini adalah peneliti bermaksud agar dapat membantu calon guru atau pendidik untuk mengidentifikasi apakah PJBL atau Project Based Learning ini dapat secara positif mempengaruhi hasil belajar, terutama dalam pembelajaran geometri SMA kelas 12. Dalam penelitian ini juga akan diungkapkan kendala dan bagaimana solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Selanjutnya adalah hasil dari studi literatur ini. Untuk pembahasan yang pertama, berdasarkan 10 makalah yang dipilih oleh peneliti, peneliti mengobservasi dan memilah sumber data dan informasi yang sesuai dengan aturan yang sudah peneliti buat. Lalu dapat dilihat bahwa jurnal yang relevan dan cocok setelah observasi tersebut terdapat 2 jurnal. Dari jurnal tersebut, peneliti dapat memperoleh hasil. Yang pertama, dalam jurnal pertama, tes awal, yakni tes yang dilakukan sebelum diterapkannya model pembelajaran Project Based Learning. Siklus 1 adalah siklus pertama setelah diberlakukannya atau diterapkan model pembelajaran Project Based Learning. Dan siklus 2 yakni setelah diberlakukannya Project Based Learning tahap kedua. Untuk jurnal yang pertama dapat dilihat bahwa tes awal yakni nilai rata-rata kelas siswa berada pada nilai 43,63. Untuk siklus pertama yakni 71,21 dan siklus kedua yakni 81,38. Dapat dilihat dalam tes awal ke siklus 1 terdapat kenaikan nilai rata-rata siswa. Dan pada siklus 1 ke siklus 2 juga terdapat kenaikan nilai rata-rata siswa. Jadi dari jurnal 1 ini diperoleh bahwa model pembelajaran Project Based Learning ini mempengaruhi secara positif untuk meningkatkan hasil pembelajaran siswa terutama materi geometri kelas 12 SMA. Selanjutnya adalah jurnal kedua. Pada tes awal, nilai rata-rata siswa adalah 51,13, pada siklus 1 yakni 73,66 dan siklus 2 80,88. Dapat dilihat juga dalam tabel bahwa dari tes awal ke siklus 1 terdapat kenaikan nilai rata-rata dan dari siklus 1 ke siklus 2 juga terdapat kenaikan nilai rata-rata. Jadi dari jurnal 2 ini juga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara positif
dari model project based learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa, terutama materi geometri pada SMA kelas 12. Selanjutnya dari pembahasan 1 diperoleh bahwa informasi dari jurnal 1 dan jurnal 2 bahwa model pembelajaran project based learning ini dapat mempengaruhi secara positif untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 12 SMA terutama pada materi geometri. Selanjutnya, peneliti juga memperoleh data dan informasi mengenai kendala dan solusi yang dapat dilakukan dalam menerapkan project based learning. Untuk kendala yang dihadapi siswa dalam penerapan project based learning, yang pertama adalah sumber belajar dan media belajar yang dapat diakses oleh siswa itu terbatas atau kurang. Sehingga alternatif solusi yang didapat dari informasi yang sudah dikaji adalah guru atau pendidik menyediakan sumber dan media belajar yang memadai, baik melalui perpustakaan, yaitu buku fisik maupun buku digital, atau media pembelajaran lainnya. Untuk kendala yang kedua adalah kurangnya kemandirian belajar siswa. Solusi dari kendala tersebut adalah guru memonitoring kegiatan belajar siswa secara berkala sehingga siswa termotivasi untuk meningkatkan kemandirian belajarnya. Dan kendala selanjutnya yakni sinyal internet belum stabil di tempat siswa tinggal. Alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah sekolah menyediakan fasilitas internet baik di lingkungan sekolah ataupun fasilitas internet yang dapat digunakan oleh siswa. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh baik dari jurnal 1 dan jurnal 2 dan dari sumber-sumber lainnya, disimpulkan bahwa project based learning ini bisa menjadi salah satu alternatif model pembelajaran pilihan di mana model pembelajaran PJBL ini memiliki pengaruh secara positif untuk meningkatkan hasil belajar siswa, terutama dalam materi geometri kelas 12 SMA. Namun, berdasarkan data dan informasi yang diperoleh juga, studi literatur ini menemukan bahwa terdapat kendala dalam menerapkan pembelajaran project based learning ini. Akan tetapi, juga ditemukan solusi bagaimana untuk mengatasi kendala yang ada sehingga dalam menerapkan model pembelajaran project based learning ini dapat memaksimalkan manfaat yang akan diperoleh. Selanjutnya adalah saran dari peneliti. Dibutuhkan penelitian lebih lanjut dengan metode eksperimen atau penelitian lainnya. Mengapa? Karena dengan adanya penelitian lebih lanjut atau penelitian yang lebih banyak ini mampu memvalidasi hasil dari studi literatur ini dan menambah pemahaman secara mendalam mengenai pengaruh yang akan diberikan dengan menerapkan model pembelajaran project based learning ini untuk meningkatkan hasil belajar siswa terutama materi geometri siswa kelas 12 SMA. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.